Dan bahayanya apa? Kalau kita memegang doktrin itu dengan tidak benar. Ya, hari ini Tuhan begitu baik memberikan sebuah pengertian kepada kita semuanya. Dalam hidup banyak hal yang membuat kita bertanya-tanya. Banyak sekali hal yang membuat kita bertanya, ya. Seumpama tentang anak kita. Anak kita mungkin kita memperoleh seorang anak yang tidak sempurna yang kita harapkan, ya. Mungkin juga kita mempunyai suami atau istri yang tidak sesuai sifatnya dengan keinginan kita, yang dimana pada waktu masih pacaran kita masih punya pemikiran seperti ini seperti itu, tapi kenyataan pada waktu sudah menikah, aduh kok jauh berbeda, ya. Dan hal yang seperti ini tidak bisa kita mau menghindari karena itu bagian dari hidup kita. Nah, caranya bagaimana menghadapi situasi-situasi yang seperti ini? Dalam kehidupan mungkin masalah sakit, masalah keuangan, masalah hal yang lain mungkin masih bisa diatasi dengan segala kemampuan kita, ya, berobat ataupun bekerja dengan semangat, mungkin finansial bisa dibangun. Tapi kalau masalah sifat suami kita atau kita memiliki anak yang mengalami kelemahan di dalam beberapa hal, ataupun orang tua atau siapa, itu tidak bisa kita rubah, ya. Itu tidak bisa kita menghindar, tetapi kita bagaimana sikap hati kita menghadapi situasi yang seperti itu. Nah, ini firman Tuhan ini lengkap sekali. Jadi kalau kita hari ini datang di sebuah gereja dan kita bersekutu, Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu ingin memberikan pencerahan. Pencerahan itu memberikan sebuah pengertian-pengertian di dalam kehidupan kita, supaya kita dalam hidup ini tidak kecewa, supaya kita dalam hidup ini menghadapi situasi-situasi yang tidak bisa kita rubah, ya. Misalkan, kenapa aku lahir dari satu keluarganya yang rasanya tidak ideal, atau bahkan kita membangun sebuah keluarga yang tidak ideal, ataupun apapun juga. Bagaimana kita menghadapi situasi yang seperti itu? Nah, firman Tuhan nanti bisa menjawab. Dan hal yang ini memang sudah terjadi pada waktu Yesus datang di dunia, sudah menjadi sebuah pertanyaan di dalam dia waktu menghadapi hidup, ya. Banyak hal ini yang saya pikirkan, ya. Ada beberapa orang saya tanya sama teman saya, masih muda pada waktu kena COVID, suaminya dipanggil Tuhan. Masih muda, keluarganya itu ideal sekali, suaminya bekerja baik, dia juga seorang pimpinan sebuah bank, harmonis, belum punya anak, masih muda, suaminya dipanggil. Kenapa harus terjadi seperti itu? Banyak sekali hal yang harus dihadapi, banyak sekali hal yang harus dia hadapi di dalam kehidupan ini, dan menjadi sebuah pertanyaan. Sebetulnya hal ini sangat berat untuk seorang bisa menghadapi situasi yang seperti itu tanpa Tuhan. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan pada waktu Yesus datang di dunia. Di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang pertama, coba kita lihat Yohanes pasal 9 ayat yang pertama. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya, ya. Terus ayat yang kedua, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jadi pertanyaan yang seperti ini seringkali, ya, menjadi sebuah pertanyaan dalam kehidupan ini, ya. Kalau ada orang mengalami masalah petaka, pasti yang ngomong, itu dosa orang itu paling, gitu. Atau itu dosa nih papai, atau dosa nih siapa, jadi kena di anaknya, kan kayak gitu-gitu tuh. Nah, ini mulai zamannya Tuhan Yesus pada waktu itu sudah menjadi sebuah pertanyaan seperti itu. Oh, keluarga ini kenapa ada harmoni? Wah, karena papanya itu dulu kayak gini, sehingga nurun ke anaknya gini.
Dan ini sebuah pertanyaan, ada orang buta sejak lahir menjadi seorang pengemis, dan pada waktu Yesus lewat sama murid-muridnya ditanya, "Guru, orang yang buta ini sejak lahir ini salah siapa? Salah orang tuanya atau salah anak ini sehingga dia lahir buta?" Nah, jawab Yesus kayak apa? Dia ngomong supaya ayat yang ketiga. Jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Kelihatannya sepele ya, kelihatannya ya berarti Allah yang menentukan dia buta, betul loh? Dan dikatakan supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Kalau kata pekerjaan-pekerjaan Allah itu kita harus mengerti dengan baik. Kalau kita tidak mengerti dengan baik siapa itu Allah, pasti kita nggak terima. Kenapa kok dia harus buta? Kenapa kok dia harus mengalami satu sengsara yang seperti itu? Kalau memang Allah mau pakai dia sebagai alatnya, kenapa kok harus seperti itu? Nah, orang itu biasanya nggak terima hatinya. Allah kejam, pilih kasih. Ada yang dilahirkan normal, ada yang dilahirkan tidak normal. Kenapa seperti itu? Kan kayak gitu toh. Nah, ini menjadi satu gejolak di dalam kehidupan manusia. Nah, tetapi kalau kita kenal Allah, siapa itu Allah sesungguhnya? Pada waktu dia ngomong, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Mau anak itu cacat, mau anak itu tidak sempurna menurut pandangan manusia, tetapi kalau Allah mau pakai sebagai alatnya, itu satu anugerah. Amin. Itu satu anugerah. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Kenapa kita bisa ngomong satu anugerah, satu hal yang sangat luar biasa? Kalau kita kenal siapa itu Allah dengan benar. Kalau kita tidak kenal Allah dengan benar, pasti kita bertanya, kenapa kok kamu membuat dia cacat? Yang jadi pertanyaan dalam pikiran kita seperti itu tok. Tapi begitu kita tahu, oh ada satu hal yang Tuhan ingin nyatakan dalam dirimu, ya, supaya pekerjaan Tuhan boleh berjalan dalam kehidupanmu. Wah, ini akan membawa satu dampak yang sangat luar biasa apabila kita kenal siapa itu Tuhan. Saya kasih contoh diri saya sendiri ya. Cik Ping Ping sama saya, ya, kalau dia ingat-ingat, waduh punya suami kayak Ko Titi ini soro gitu loh ya. Kenapa? Cerewet, ya, amuan, macam-macam. Tapi dia harus bersyukur. Kenapa? Karena dia punya suami seperti saya ini, hidupnya menjadi bergairah. Ngerti maksudnya? Kalau dia bisa melihat dalam sudut pandang Allah, kalau dia diem orangnya, ya nerima apa adanya, terus punya suami ya diem nerima apa adanya, bisa-bisa tidak makan dia. Bener toh? Sama-sama tidak kerja, wis apa ono rumput dimakan rumput itu. Akhirnya ya tidak bisa. Ya, dia harus bersyukur di dalam segala hal. Kalau dia bisa melihat, oh aku punya suami kayak Ko Titi ini seperti ini. Oh aku punya istri kayak Cik Ping Ping ini, diem, orangnya tidak nuntut, tidak apa. Saya kepingin punya istri yang cerewet, yang nuntut-nuntut gini. Saya sudah boros pakai uang, istri saya nuntut minta macam, ya lama-lama jadi pengemis. Ya, Tuhan itu baik. Saya bisa melihat, oh saya punya istri yang nggak terlalu nuntut, dia nggak minta apa, minta ini. Saya yang pakai uang sembarangan, sesenengnya saya, dia diam aja. Kalau sama-sama pakai uang ngawur, ya lama-lama jadi pengemis. Ya ini seperti itu. Tapi ada lagi, saya lihat kenapa kok tadi saya ngomong orang yang masih muda, hidupnya sama-sama bagus, pada waktu kena COVID suaminya dipanggil Tuhan. Saya percaya kok bahwa Tuhan tahu, Tuhan mengerti bahwa istri yang ditinggal di dunia ini ada satu kemampuan, ada satu kekuatan. Saat ditinggal suaminya, dia tetap bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Amin.
Dan sang istri ini kalau memiliki pengertian seperti itu, dia nggak sedihnya nggak berlimpah-limpah, ngerti maksudnya? Sedihnya nggak bertambah-tambah, dia makan bisa bersyukur, Tuhan, aku percaya apa yang terjadi dalam hidupku ini adalah yang terbaik, adalah kehendak-Mu yang terbaik dalam hidupku. Nah, ini namanya konsep doktrin segala sesuatu Allah menentukan. Dan kita percaya jika Allah menentukan segala sesuatu itu pasti baik. Kenapa kita bisa ngomong pasti baik? Sampai dengan pengertian di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 3. Orang lahir cacat buta, ya. Allah ngomong itu bukan salahnya dia, bukan salah orang tuanya, tapi kehendak Allah akan dinyatakan dalam diri anak itu. Dan orang tidak boleh protes, kamu jahat, kehendak-Mu kamu nyatakan dalam anak itu, dan anak itu jadi korban supaya dia hidupnya buta. Bagi Allah, nanti di ayat selanjutnya, mau mencelikan matanya orang itu sangat gampang. Dibuktikan dengan apa? Nantinya orang itu matanya mau dicelikan supaya bisa melihat, pakai ludah sama pasir ditoletkan. Nanti ayat selanjutnya orang itu bisa melihat. Bagi Allah segala sesuatu yang mau melihat, mau hidupnya kembali normal, mau apa, segala sesuatu Allah mau lakukan itu bisa. Itu Allah yang menentukan. Tetapi ada maksud Tuhan, ya, di dalam diri anak itu supaya anak itu bisa memuliakan Tuhan. Dan pada waktu saya renungkan ayat ini, saya melihat di YouTube, saya tulis orang-orang cacat yang menjadi motivator. Waduh, saya lihat ada seorang yang gak punya tangan, gak punya kaki, bisa menjadi motivator. Dan dia ngomong pada waktu dia lahir dengan gak punya tangan, gak punya kaki, wah, dia ingin bunuh diri karena dia merasa bahwa orang tuanya itu nanti akan menjadi beban. Dia menjadi beban bagi orang tuanya apa. Tapi suatu saat Tuhan pakai dia, sampai dengan dia dewasa, dia bisa kawin, dan dia punya anak, dia menjadi seorang motivator yang sangat berhasil di dalam dunia. Dan nama Tuhan ditinggikan. Ini ada satu hal yang sangat luar biasa. Nah, konsep-konsep yang seperti ini, kalau kita lihat, kita harus melihat di dalam sudut pandang Allah yang benar. Nah, sudut Allah yang benar itu bisa kita lihat dari mana? Allah itu ingin memperkenalkan dirinya dalam perjanjian lama. Saya kembali lagi ke perjanjian lama. Mulai kitab Kejadian, ya, sampai Maliaki. Allah itu mau menceritakan siapa lo aku ini, gitu loh. Nanti maksudnya. Tapi orang salah menangkapnya. Orang menangkap Allah dalam hal itu, dikira Allah itu kayak, misalkan saya kembali lagi ngomong soal perpuluhan. Ayo uji aku, kasih aku duit, nanti tak kembalikan berapa kali lipat. Allah bukan mata duitan, Allah bukan seperti itu. Tapi Allah ini menunjukkan dia itu Allah yang benar-benar mengasihi, yang berkuasa, yang menjagai. Kamu harus sama dia, harus selalu melekat, selalu sepenurut, karena kalau tanpa dia kamu gak bisa berjalan sendiri. Itu mulai dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai Yesus datang di dunia. Dia ngomong apa? Engkau gak akan bisa hidup sendiri. Diibaratkan seperti apa? Ranting. Kamu harus melekat kepada pohon dahannya. Kalau enggak, kamu enggak bisa hidup sendiri. Itu pengertian-pengertian yang ingin Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa benar-benar menempel sama dia kalau kita tahu siapa itu dia dalam hidup kita. Kalau kita tahu siapa itu diri kita juga. Ya. Nah, manusia ini dikasih pemikiran yang sangat luar biasa. Pada waktu saya belajar perjanjian lama, saya pertama kali, Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Saya mengenal dia itu dengan cara saya belajar tentang siapa itu dia dulu. Dalam perjanjian lama saya getu belajar di sana supaya saya mengerti kasihnya Allah itu kayak apa, kemahatauan Allah itu kayak apa, keadilan Allah itu bagaimana, kedaulatan Allah itu bagaimana, kekudusan Allah itu bagaimana. Saya pelajari semuanya di dalam perjanjian lama itu, banyak sekali kejadian-kejadian yang dinyatakan. Tapi orang menafsirkan perjanjian lama menurut pandangan-pandangan mereka sendiri. Misalkan tentang Elia mampu berkata kepada Ahab bahwa tidak akan turun hujan selama 3,5 tahun. Itu karena Elia setia? Bukan. Sebetulnya karena Elia melihat, mendengar
Allah ingin menyatakan bahwa dia berkuasa. Cuman itu aja. Dan dia nyatakan kepada Ahab. Tetapi manusia itu mencari metode di mana kalau seseorang itu bisa melakukan apa yang Allah mau, harus seperti ini, harus seperti itu. Eli harus puasa dulu, harus seperti ini, seperti ini. Itu satu pengertian-pengertian yang salah. Di dalam perjanjian lama jelas Allah ingin menyatakan siapa itu dirinya. Terus sampai dengan perjanjian baru, Yesus turun ke dunia. Pada waktu dia mulai pelayanannya, dia ingin menyatakan, ini loh aku Allah yang turun ke dunia. Tapi bukan dia langsung secara ngomong, tapi dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Orang bisa melihat bahwa ini benar-benar Allah yang turun ke dunia. Amin. Nah, itu harus kita pahami dengan benar dulu. Kalau enggak, maka kita akan menjadi aneh di dalam kehidupan kita. Ya, tetapi coba kita mulai lihat lebih dalam lagi. Kita sudah boleh mengerti, oh konsep pilihan itu seperti itu. Allah itu memilih seperti ini, Allah menentukan seperti ini. Mulai dalam pikiran kita mulai pikir, kalau Allah memilih, Allah menentukan seperti itu, mulai terbayang dalam pikiran kita apa? Kalau segala sesuatu Allah tentukan, orang ada seorang perempuan, maaf ya, yang diperkosa dengan 5 orang laki-laki, masa Allah menentukan seperti itu? Mulai kita pikir, kok Allah seperti itu? Ada satu hal yang rasanya gak terima dalam hati kita. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita dan kita mulai berpikir, kalau Allah menentukan seperti itu, kalau Allah menentukan seperti itu, kalau Allah menentukan seperti itu, rasanya gak cocok dengan hati kita. Dan ini makin apa namanya? Makin lama makin terpikir dalam pikiran kita, dan mulai kalau sudah berpikir seperti itu, mulai berkembang di dalam pikiran kita yang macam-macam tentang siapa itu Allah. Dan ini sangat bahaya sekali. Hari ini ingin saya bongkar bagaimana doktrin konsep pemilihan itu, bagaimana harus kita rasakan, harus kita terima dalam kehidupan kita. Konsep segala sesuatu Allah tentukan itu harus kita mengerti dengan baik. Bukan segala sesuatu itu dipakai dalam kehidupan kita, terus kita berpikir terus kita mulai bertanya-tanya sama Allah. Kalau kamu menentukan seperti ini, kalau kamu menentukan seperti ini, kalau kamu menentukan seperti ini dalam hidupku, kenapa aku harus seperti ini, kenapa aku harus seperti ini? Mulai kita menjadi bingung dan jadi bingung. Dan itu sangat bahaya sekali dalam kehidupan kita. Terutama siapa? Saya juga menghadapi yang seperti itu. Sampai akhirnya lari kemana? Sorga. Orang mulai berpikir tentang konsep pilihan. Allah segala sesuatu Allah yang memilih, segala sesuatu Allah yang menentukan. Kita percaya. Terus kita mulai pikir, surga itu di mana? Kita ini kepingin tahu terus, bener tuh? Bener-bener tak surga itu ada? Kalau ada, mulai kita berpikir pakai otak kita, bentuknya kayak apa? Di mana? Neraka itu di mana? Wah, kita mulai kejar itu dengan pikiran kita, rusak. Akhirnya kita mulai rusak. Terus ada lagi apa? Tentang apa? Yang lebih gawat lagi, tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Benar gak? Nanti kedatangan Yesus kedua kali dengan tanda-tanda apa? Mulai kita baca firman Tuhan, dimulai dengan adanya perang, dengan adanya ini. Kita mulai berandai-andai, kita mulai mikir itu terus. Akhirnya kita jadi orang aneh. Itu saya alami dalam kehidupan saya ini sekarang. Dan Tuhan mulai tegur. Tuhan tegur saya luar biasa. Kalau kamu mulai pikiran seperti itu terus, maka kita akan menjadi tersesat. Karena doktrin-doktrin yang seperti itu bukan untuk kita mulai berpikir dan kita mulai tidak terima nanti sama Tuhan. Mulai kita gelisah hati kita. Pertanyaan-pertanyaan itu akan keluar dalam pikiran kita terus dan kita mulai gelisah dan kita mulai gak terima dalam hati kita. Rasanya kayak apa ini? Rasanya kayak apa ini? Nah, ini hal-hal yang memang tidak boleh terjadi bagi anak Tuhan. Tidak boleh terjadi dalam anak Tuhan. Dan ini saya alami loh. Saya alami bener. Bahkan sampai saya mulai mikir, saya ini sekarang umur sudah 60. Nanti ini kayak apa? Nanti ini kayak apa? Nanti ini kayak apa? Akhirnya apa? Seolah-olah kita melawan Tuhan. Orang ngomong,
Ya, terima aja apa adanya. Orang kan sering ngomong kayak gitu tuh. Ya kita ngomong, ya tak terima aja apa adanya. Tapi apakah kita bisa terima dalam hati kita? Nggak bisa. Akhirnya kita bisa lawan Tuhan. Dan akhirnya kita ada satu kebimbangan. Dan mulai iman kita makan jadi goyang. Kalau seperti itu. Hari ini kita semua akan mengerti. Kenapa kita tidak boleh seperti itu. Coba kita mulai lihat di dalam kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian, tidak usah dibuka, saya bacakan, saya kasih pengertian. Adam dan Hawa, ya, pada waktu dilarang makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dilarang sama Tuhan. Jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Seperti itu toh. Gak dikasih tahu. Kenapa kamu kok bisa mati kalau makan buah pengetahuan baik dan jahat? Gak dikasih tahu toh. Cuma kalau kamu makan, kamu mati. Ini perintah. Tapi manusia itu kan pikirannya kan terus. Kenapa sih aku tidak makan bisa mati? Kenapa sih aku makan bisa mati? Kan gak terima dalam pikirannya toh. Dan dia mulai tidak mau percaya bahwa Tuhan itu kalau sudah ngomong kayak gitu, sudah selesai, gak usah kita berpikir yang main-main, yang lain-lainnya. Mulai kita berandai-andai, akhirnya dia bertanya sama siapa? Iblis, bener ya? Iblis kenapa kalau makan ini? Iblis tahu pikirannya manusia itu toh, Adam toh. Nah Iblis kasih tahu, sebetulnya kalau kamu makan kamu gak mati, tapi kamu akan seperti Allah, kan seperti itu. Sehingga Allah takut. Kalau kamu menyaingi Allah, dibelokkan pikirannya kita. Nah, kita pada waktu baca firman Tuhan mengenai doktrin, ada sesuatu yang memang harus kita mengerti. Apa yang jadi Tuhan pikirkan. Tetapi ada hal-hal yang tertentu yang tidak harus kita mengerti, tetapi kita percaya. Misalkan contoh, aku memilih Yakub menolak Esau. Kita tidak bisa ngomong, kenapa Yakub dipilih, Esau ditolak. Terus kita mulai pikir dalam pikiran kita, oh tingkahnya Yakub itu lebih bisa bermanfaat bagi Tuhan. Oh Esau gak bermanfaat, Esau itu gini, Esau itu gini. Akhirnya kacau, ngerti? Padahal itu apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan sudah tentukan memilih, itu tidak bisa kita berandai-andai dalam pikiran kita. Kemampuan kita gak bisa seperti, tapi yang penting apa? Kita harus percaya bahwa dia baik, bahwa rencananya dia baik, segala sesuatunya baik. Bisa pemikiran seperti itu enggak? Kalau enggak, kacau dalam pikiran kita. Adam dan Hawa ya kayak gitu. Dari ini sampai dengan saat ini, kita mulai mengenal siapa itu Allah. Kita tahu dia itu Allah yang seperti ini, seolah-olah kita tahu. Tapi pada waktu tertentu ada firman Tuhan yang rasanya kita seolah-olah mau menyelidiki dengan dalam dan ingin tahu, tidak apa-apa. Tapi kalau keinginan tahu itu sampai melebihi batas yang menjadi satu kemampuan kita, dan kita ingin lebih tahu lagi, maka kita akan tersesat. Ayatnya mana? Coba nanti akan saya sampaikan ayatnya. Nah ini permulaan yang saya lemparkan dulu. Dan ini memang terjadi ya bagi beberapa orang yang megang konsep pilihan terbatas dan juga megang konsep segala sesuatu Allah tentukan. Dua hal ini menjadi satu pertentangan yang sangat luar biasa sampai saat ini. Dan hari ini kita bukan mau menentang tentang predestinasi atau tentang konsep pilihan, tapi kita percayakan hal itu, tapi dengan satu pemikiran yang betul. Kita jangan sampai terjebak oleh doktrin yang cukup berat, ya, yang cukup berat dengan satu pemikiran yang salah. Akhirnya kita terjebak sendiri dalam kehidupan kita. Akhirnya kita tidak percaya siapa itu Tuhan. Seperti tadi di dalam Yohanes pasal 9 itu, anak ini lahir mulai buta. Allah memang yang Allah lakukan supaya Allah ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan melalui anak ini. Pada waktu Yesus ngomong kayak gitu, orang Farisi itu tidak percaya semua, benar gak? Nantinya bahkan orang Farisi itu akhirnya marah-marah semua. Masa Allah seperti itu? Kamu itu pasti lahir cacat itu karena kamu dosa, gitu kan toh?
Orang yang berdosa kok mau ngajari orang Farisi? Itu pengertian-pengertian secara manusia memang terjadi seperti itu. Nah, tetapi dalam kehidupan anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ini jangan diomong tok. Ini jangan diomong tok. Ini harus benar-benar dimengerti dengan baik. Karena apa? Di ayat sebelumnya ya, itu menceritakan tentang apa? Allah pakai orang Yahudi sebagai alatnya. Benar nggak? Allah pakai orang Israel sebagai alatnya untuk menjadi berita firman Tuhan. Tapi orang Israel menolak. Akhirnya Allah pakai bangsa di luar bangsa Israel untuk memberitakan firman Tuhan. Nanti kembali lagi bangsa Israel melihat bangsa lain itu begitu luar biasa, akhirnya bangsa Israel bertobat dan menerima Tuhan. Dengan caranya Allah yang seperti itu tidak terselami oleh pikiran kita. Kenapa Allah lakukan hal itu? Nah, ini dikatakan, oh alangkah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kita ngomong gampang sekali. Tapi kalau kita mau mengiyai, itu sulit yang setengah mati tanpa anugerah. Kenapa bisa saya berkata seperti itu? Kalau Roma pasal 11 ayat 33 ini setiap orang bisa menerima dengan baik, maka orang itu akan memiliki damai sejahtera luar biasa. Kenapa? Dia punya suami yang cerewet setengah mati, setiap hari cari masalah, setiap hari cerewet. Itu siapa sih yang istri mau seperti itu? Kan gak ada yang mau toh. Rasanya hatinya kan, aduh aku ini kok punya bojo kayak gini sih. Rasanya kayak nek bisa diracun itu ya. Ya, muangkel tapi sayang gitu. Jadi di hati itu rasanya muangkel gitu. Dan kalau kamu, ya kalau kita gak megang tentang segala sesuatu Allah yang menentukan, dan yang menentukan ini sang Allah ini adalah oknum yang baik dan mengerti, itu sulit kita menerima kehidupan yang seperti itu. Tapi coba kalau kita percaya, oh aku dikasih suami yang seperti ini dengan Allah yang maha tahu, Allah yang mengerti kekuatanku, karena dia kan ngomong tuh dalam firman-Nya, segala beban dan persoalan tidak akan melebihi kekuatanmu, bener gak? Jadi Allah ini tahu, yang paling mampu menghadapi suami yang model kayak gini itu aku, ngerti maksudnya? Sehingga diizinkan hal ini terjadi dalam hidupmu, pasti bahwa Allah bukan ngawur-ngawuran, ngerti ya? Sehingga kita bisa tetap tenang menghadapi suami yang, ya, saya tidak ngomong ya, Anda sendiri ngomong cerewet, ngokong, yang macam-macam seperti itu. Kita bisa tenang, karena apa? Karena aku tahu ini sudah menjadi ketentuan Allah dalam hidupku seperti ini. Bukan berontak, waduh aku suami yang seperti ini, aku susah, aku harus pergi, aku harus menghindar, aku harus meninggalkan. Bukan seperti itu dalam pikirannya. Kalau ada seperti itu pikirannya, tambah rusak enggak? Tapi kalau kita percaya bahwa Allah itu begitu baik, Allah itu begitu luar biasa, Allah begitu mengetahui segala kekuatanku, dan dia yang menentukan aku memiliki suami seperti ini. Kita menghadapi suami yang seperti itu, kita akan tenang. Aku pasti kuat kok, aku pasti bisa kok. Karena Allah yang menentukan, dan Allah tahu kekuatanku. Kalau enggak, manusia itu sering mengasihi dirinya enggak. Aku gak kuat aku. Enggak gitu tuh. Padahal dia kuat gitu loh. Tapi kita ngomong terus, aku gak kuat, aku gak kuat, aku gak kuat, ngadepi gak kuat. Padahal masih kuat, masih mampu. Dan itu dengan pengertian doktrin segala sesuatu Allah tentukan, itu akan membawa satu dampak apa? Kita kuat menghadapi situasi. Allah yang menentukan, Allah yang memilih, Allah yang itu luar biasa sekali.
menghadapi anak yang nakal luar biasa. Waduh, aku mau punya anak seperti ini, bebanku berat gini-gini. Kalau kita percaya anak itu datangnya dari Allah, Allah yang memberi, pasti dia tahu segala kemampuan kita. Dan kalau kita situasi kita saat ini mungkin masih belum punya anak atau belum apa, itu segala sesuatu tidak akan lepas dari tangan Tuhan. Kalau itu kita pegang dalam kehidupan kita, kita masih akan tenang. Karena segala sesuatu itu bukan berjalan tidak di dalam rancangannya yang baik. Dia yang menentukan, dia yang beracara dalam kehidupan kita. Ini kita pegang dalam kehidupan kita, bukan terbalik. Kenapa ya Allah kok milih kayak gini ya? Kenapa ya Allah kok jadikan aku orang Cina, kok gak mau jadikan aku orang Amerika atau orang apa? Kenapa ya Allah kok milih aku seperti gini? Kenapa ya? Stres kita, rusak, dan kita mulai nyelidiki hatinya Allah. Tidak bisa dikatakan apa? Olah alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Tidak terpikirkan oleh kita. Kenapa aku kok punya suami kayak gini? Kenapa aku punya istri kok kayak gini ya? Wah, blok setengah mati istriku ini. Ini bisa kayak gitu toh? Tuhan ngomong, nek kata kasih istri pinter kamu pasti goblok benar, tak kasih goblok aja kamu jak gegeran. Punya istri yang bisa dibujui aja kamu kayak gini, apalagi nggak bisa dibujui. Dari tak tambah gegeran, tak kasih sing setengah goblok aja kan kayak gitu. Jadi saya tidak nyindir istri saya loh. Ini kita pegang di dalam kehidupan kita dengan benar. Jadi konsep pilihan, Allah menentukan segala soal, Allah yang memilih. Itu jangan kita pegang. Oh, kalau aku dipilih sama Allah, aku jadi umatnya. Wis, kalau apalagi kita ngerti, kalau dia sudah memilih, kalau dia sudah menentukan, kalau dia sudah menjadikan kita sebagai anaknya, sampai kapanpun kita tidak akan meninggalkan dia. Wah, wis kita berbuat dosa aja seenaknya. Toh kita sudah dipilih, kita ngerti. Bukan seperti itu. Tapi harusnya apa? Kita belajar kayak Rasul Paulus itu loh, ngerti? Pada waktu menghadapi Raja Agripa, Rasul Paulus itu siapa sih? Seorang yang dulunya namanya Saulus, bener ya? Yang dimana dia seorang yang kaya raya, dia seorang yang memiliki jabatan yang sangat tinggi, Sanhedrin, ya, dan dia ingin membunuh setiap pengikut Kristus, bener ya? Dan pada waktu dia ke Damsyik, Tuhan panggil dia dengan cara yang ajaib, dia matanya menjadi buta dan dia akhirnya dicelikan kembali dan dia menjadi pengikut Kristus. Itu seketika loh, dia bukan karena sebuah masalah, tapi Tuhan langsung membuat dia dipilih, dia menjadi rasulnya. Pada waktu dia berhadapan dengan Raja Agripa di Kisah Rasul ya, kita tahu semua, dia bersaksi, dia tidak ngomong, aku ditentukan Tuhan menjadi rasulnya, aku dipilih Tuhan menjadi rasulnya, aku bisa seperti ini karena Tuhan yang memilih aku bisa seperti ini karena Tuhan yang menentukan aku. Kalau kamu gak dipilih sampai kapanpun kamu gak bisa. Dia bukan ngomong kayak gitu. Dia gak bicara tentang doktrin, tapi dia berbicara apa? Aku bersyukur kepada Allah, ngerti? Bahwa aku itu dulu seperti ini, tapi aku sekarang bisa seperti dijadikan rasulnya. Itu karena kebaikan Allah dalam hidupku. Amin. Dia mengerti, dia yang mengajarkan tentang konsep pilihan. Tetapi dia tidak membanggakan konsep pilihan itu untuk dijadikan satu kebanggaan di dalam dirinya. Tapi dengan mengerti konsep pilihan, Allah yang memilih, Allah yang menentukan siapa. Kok aku ini model kayak gini, kok aku dipilih? Aku bersyukur sama Tuhan. Amin. Jadi konsep pilihan itu dipakai untuk apa? Mengucapkan syukur. Tapi zaman sekarang orang-orang yang mengerti tentang konsep pilihan apa? Dijadikan perang, dijadikan debat, dijadikan macam-macam. Saya heran. Tujuan saya mengajar seorang murid berbicara tentang orang itu dipilih. Kenapa kok kamu dipilih? Karena kita nggak bisa mencapai Allah. Dengan keberdosaan kita tidak mungkin bisa datang kepada Allah kalau Allah yang tidak memilih kita. Sehingga kalau kita dipilih, itu kita mengucapnya syukur itu luar biasa sekali. Karena apa? Nanti kita sama-sama belajar tentang konsep dosa. Siapakah kita ini? Sehingga Allah memilih kita.
Bukan berarti kalau saya mengajarkan tentang konsep pilihan, kita menjadi bangga, kita menjadi seolah-olah menjadi orang pilihan, terus kita menghina orang lain. Bukan seperti itu tujuannya. Dan membenarkan diri bahwa kita ini adalah umat pilihan yang sangat kita sombongkan. Dan orang-orang yang lain itu, gereja-gereja yang ngajarin tidak betul itu, berarti bukan orang pilihan Allah. Dan kita menghakimi. Kita harus ngerti loh, firman Tuhan mengajarkan kita tidak boleh menghakimi, benar gak? Coba kita lihat sekarang di dalam Roma pasal 11 ayat 33. Tadi kan saya jelaskan toh, sebelumnya ayat ini berbicara tentang orang Yahudi yang Allah pakai dan mereka menolak, akhirnya Allah pakai bangsa lain. Setelah itu bangsa lain bertobat, orang Yahudi melihat satu kemuliaan yang Allah nyatakan bagi bangsa lain, akhirnya orang Yahudi itu juga menerima Kristus. Ya, dikatakan seperti itu. Itu yang nulis Rasul Paulus. Terus dia ngomong, kenapa sih Allah lakukan ini kok belut-belut kayak gini? Dia tidak bisa mikir, tapi dia percaya. Dia ngomong, oh alangkah dalamnya kekayaan Allah, hikmat dan pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki, sungguh keputusannya sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini kita harus mengakui di dalam hati kita. Kita bisa berkata seperti itu kalau kita benar-benar mengerti tentang diri Allah. Ya, tentang diri Allah, bukan tentang pikiran Allah loh. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui pikiran Allah. Tidak mungkin kita bisa mengetahui pikiran Allah. Dan kalau kita mau menyelidiki pikiran Allah, rusak. Rusak, betul-betul rusak dalam pikiran kita. Tidak bisa. Nah, sekarang di dalam Roma pasal 12 ayat 1 coba kita lihat. Ini luar biasa, ini ucapan syukur. Setelah dia mengetahui bahwa Allah yang menentukan, Allah yang memilih di pasal 11 tadi. Terus dia ngomong, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya apa? Kalau kita sudah mengerti bahwa Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita secara luar biasa, Allah yang memilih, Allah yang menentukan segala sesuatunya itu, kita nggak tahan, kita tidak mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Allah. Ayat 2-nya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembauran budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat yang ketiga, coba kita lihat ini. Berdasarkan kasih karunia dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Apa yang lebih tinggi? Yang tadi saya ngomongkan itu. Kita nggak boleh mikir kayak gitu. Kita nggak boleh berbeda-beda dengan pencipta kita. Apalagi kita ngomong sekarang dalam konsep ini kan dikasih tahu. Janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi adalah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saya terapkan gampangnya kayak gini aja. Saya ngomong tadi kadung ngomong suami-suami ya, karena saya laki tuh, saya besti bela tuh. Ya. Kita punya suami yang modelnya kayak gini. Kita nggak bisa ngomong sama Allah, Allah kamu kok itu kayak luar biasa, kamu kok kayak gitu sih, kok aku dikasih suami yang seperti ini, atau aku laki, aku kasih istri kok seperti ini sih, nggak terima hatinya atau apa. Sampai kapanpun kalau kita seperti itu dalam kehidupan, maka kehidupan kita akan menjadi satu siksaan dalam kehidupan kita. Atau kita punya anak kita sakit atau apa, aku kok punya anak kayak seperti ini sih, kita nggak terima dengan kehidupan kita nggak bisa. Anak sudah kelahir, masuk kita suruh kembali lagi dia? Gak mungkin. Anak kok nakal kayak gini sih, waduh aku ngajar gak bisa.
bertobat aku kayak gini-gini. Tidak mungkin bisa. Tapi kita harus apa? Percaya bahwa kalau Allah izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita, Dia tahu kok. Tidak semua orang dikasih kemampuan seperti itu. Kalau kamu dikasih kemampuan seperti itu, berarti Allah percaya sama kamu seperti itu. Amin. Dan kalau kamu dipercayai pekerjaan Tuhan yang seperti itu, harusnya bersyukur. Ngerti maksudnya? Saya ngomong seperti ini, saya pernah alami dalam hidup saya waktu pelayanan di sini. Bener. Saya masih ingat saya duduk di tempat ini lumayan, cuman masih berapa ini. Pada suatu saat pernah ditinggal oleh orang-orang yang saya kasih di gereja ini, beberapa orang. Saya kebingungan. Pada waktu saya duduk di depan itu saya bingung, saya lihat belakang, aduh bangku kosong semua, ini kayak apa ini? Bagaimana ini? Tiba-tiba Tuhan memberikan satu pengertian dalam hidup saya. Aku percaya sama kamu. Karena belum tentu pendeta yang gede, kan ya, bukan gede badannya, ya, jemaatnya ribuan, disuruh melayani di tempat ini bisa setia, bisa mau. Kalau kamu mau seperti ini karena aku percaya sama kamu. Saya melayani di sini tidak terasa sudah 20 tahun loh. Sekarang ngomong 60. Pada waktu pertama kali ini 40 ya Jelin ya. Sudah 20 tahun. Kalau saya bisa mampu, itu karena saya percaya Tuhan memberi kemampuan kepada saya. Amin. Kalau enggak, ya rasanya saya kepingin melayani di tempat lain yang orangnya lebih banyak. Bisa seneng tuh. Bisa kayak apa kayak gitu tuh. Padahal bukan seperti itu maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan yang tertentu dalam kehidupan kita. Kalau kita sadari hal ini, betapa luar biasanya. Barusan kita nanti bisa ngomong, oh betapa lebarnya, betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Kalau kita pikirkan hal-hal yang lebih lagi gawat dalam kehidupan kita ini, benar. Kita nggak bisa dalam kehidupan ini kalau kita memikirkan, aku kok seperti ini, aku kok seperti ini. Wah, rusak semuanya. Apalagi konsep pilihan, Efesus pasal 1 ayat 4. Kalau kita salah baca, ya, kalau kita salah baca, bahaya sekali. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tercatat di hadapannya sebelum dunia dijadikan, sebelum ada adalah wadah di dalam dunia ini, betul tak? Kita sudah dipilih loh. Berarti Allah itu menciptakan manusia, ada yang diciptakan untuk dimasukkan ke neraka. Rasanya terima nggak hati kita? Ayo coba, secara kemanusiaan aja kita bisa terima hal ini benda. Allah kan Allah yang menciptakan manusia, atau betul toh? Bener ya? Terus kita pikir ada yang dipilih, dia sebab di dalam Dia Allah telah memilih. Kalau kata memilih itu berarti kan ada dua toh. Ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih toh. Sebelum dunia dijadikan Allah memilih. Ada yang dipilih untuk supaya kita kudus dan tidak tercatat itu berarti memperoleh keselamatan. Ada yang tidak dipilih berarti masuk neraka. Masa Allah yang penuh kasih, Allah yang memiliki cinta, Allah yang memiliki hukum, kasihilah sesamamu, Allah lakukan hal itu dalam kehidupan kita. Kalau kita mulai pikir seperti itu, maka kita tidak akan percaya kepada Allah. Benar gak? Terus kita mau menyelidiki itu dengan kuat dalam pikiran kita. Enggak, aku kepingin tahu kenapa Allah kok gak milih dia, kok milih aku, kenapa gitu. Ya kita nanti dibaca yang di Roma tadi pasal 12 ayat 3 itu loh. Ada hal-hal yang mampu kita pikirkan, ada hal yang tidak perlu kita pikirkan. Gak mampu kita gitu loh. Dengan jangkauan iman kita, dengan jangkauan iman kita gak mampu. Tapi kalau jangkauan imanmu mampu, gak apa-apa kamu bisa berkata seperti itu. Tapi kamu gak bisa. Semua orang harus memiliki pemikiran yang seperti iman kita, yang kita percaya. Kalau Allah memilih aku, kalau sebetulnya aku gak dipilih, kita tahu tuh. Kita manusia berdosa, tapi karena kasih karunia kita dipilih. Wow, bersyukurlah aku sama Tuhan. Kamu harus seperti ini, kamu ditekankan seperti itu terus. Tidak semua orang bisa menerima pengertian seperti ini sesuai dengan imannya. Kita harus sadari hal itu dengan benar. Kalau kita bisa mengerti sesuai dengan iman kita, kita bersyukurlah, kita berterima kasihlah sama Tuhan. Jadi
Efesus pasal 1 harus kita baca mulai ayat 1. Coba kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat 9. Nanti kata kuncinya di ayat 9. Kenapa sih Paulus menulis ini? Jangan diambil di dalam ayat pasal 1 ayat 4 tok. Kalau ayat 1 pasal 4 tok menjadi kebanggaan kita. Aku yang dipilih karena aku sekarang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku dipilih. Oke, saya pun percaya doktrin itu. Konsep pilihan saya percaya. Tapi kalau itu menjadi pegangan kita, maka selamanya kita tidak bisa bersyukur. Nggak bisa. Tapi kalau coba kita merasakan, kenapa aku dipilih? Kenapa ayat ini dikatakan seperti ini? Tujuannya apa? Coba kita lihat. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga, di dalam Yesus. Jadi semua ini yang melakukan siapa? Tuhan Yesus, betul ya? Terus ayat yang keempat, sebab di dalam dia ya, Yesus ya, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di dalamnya. Yang ditekankan di sini harusnya kalau kita baca mulai ayat 1, ini semua ayat ini tujuannya apa? Untuk pengertiannya untuk apa? Untuk memuliakan dia atau untuk kita merasa bahwa kita yang dipilih. Cuma seperti gitu aja. Tapi tekanannya apa? Untuk memuliakan dia. Kita tahu kita dipilih kok sama dia ya. Kita tahu. Tapi yang terutama yang ditekankan di sini apa? Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi kita bisa dipilih oleh Allah itu di dalam siapa? Karyanya Kristus. Kristus yang memberikan jalan supaya kita menerima apa? Pemilihan Allah hanya melalui Kristus. Jadi kita ini memang dipilih oleh Allah, ya. Tidak semua orang dipilih, tapi itu semua karya Yesus. Jadi yang di dalam ayat ini harus yang kita tekankan apa? Aku dipilih, aku bersyukur sama Tuhan. Siapa Tuhannya? Yesus. Coba kita lihat ayat yang kelima. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita. Iya ya. Dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi Yesus semuanya yang ditekankan di sini. Ayat yang ke-6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Dia Yesus yang dikasihnya ya. Terus sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. 9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi kita ayat 1 sampai dengan ayat 9 kita harus sadar. Yang pertama, bahwa semua itu Kristus. Dan kalau kita dipilih, itu puji Tuhan, kita mengucapkan syukur. Ya, ayat ini sedang berbicara seperti itu. Terus jangan kita olah dalam pikiran kita, kenapa kok ada yang dipilih? Kenapa kok tidak dipilih ya? Kenapa orang itu dipilih? Kenapa kok ada yang tidak dipilih? Mama saya itu baik, luar biasa. Mama saya itu orang yang baik. Tapi pada waktu meninggal, belum percaya Yesus, mama kayak gitu. Kenapa kok dia gak dipilih? Wah, hati kita kan dodok toh. Kenapa Allah kok seperti itu? Itu tidak boleh ada dalam pikiran kita. Yang menjadi tugas kita, kalau kita sudah dipilih, kita ucap syukur. Yang menjadi tugas kita apa? Bagaimana orang lain itu supaya menerima apa? Kasih karunia itu. Caranya bagaimana? Kita beritakan firman. Supaya orang yang belum mendengar berita firman bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kita nggak bisa mengatakan kalau dia itu memang orang pilihan, ya nanti suatu saat bisa mendengar berita firman. Nggak bisa. Yang menjadi tugas kita lakukan.
Ini harus mengerti dengan baik. Dan konsep pilihan ini tidak akan bisa kuat di dalam kehidupan kita kalau apa? Kalau dalam hidup kita gak benar-benar mengerti tentang doktrin dosa. Kalau kita mengerti doktrin dosa, kita baru bisa menghargai kenapa kita dipilih. Kalau enggak, ya aku dipilih, kamu udah dipilih, aku dipilih. Ya cuma seperti itu aja. Tetapi sesungguhnya apa tujuannya ayat ini diberitakan? Apa tujuannya ayat ini supaya kita mengetahui, kok aku dipilih, kok orang lain gak dipilih? Bukan seperti itu. Tetapi yang penting apa? Kenapa aku kok dipilih? Oh, betapa baiknya dia. Kenapa aku bisa dipilih? Bukan karena aku, tetapi apa? Kebaikan Yesus yang memilih aku. Jadi kita itu tidak ada sama sekali dalam kehidupan kita, tapi dia yang ditinggikan. Sehingga yang ada cuma ucapan syukur. Coba kita lihat, kalau tidak kayak bagaimana? Coba, kalau kita di dalam Roma pasal 12 ayat yang ketiga itu, otak kita pakai terus ya, kepingin tahu pikiran Allah, kepingin tahu bagaimana. Dikatakan tadi itu dalam Roma pasal 12 ayat 3, adalah hal yang patut kamu pikirkan, tetapi ada hal yang tidak patut kamu pikirkan. Itu apa? Jelas sekali tadi saya jelaskan mengenai apa? Sorga. Saya pernah pikir loh, saya ini orang beriman, saya percaya Yesus Tuhan loh. Pada waktu kita kepakai kekuatan pikiran kita, saya lemparkan ya, tapi jangan dipikirkan juga. Nanti Anda pusing, stres bisa. Di sorga itu makan apa ya? Terus kita ngomong, oh di sana tidak pakai makan. Ya habis kita jawab tidak pakai makan. Terus hidup saya itu kayak apa? Oh aku pakai tubuh kemuliaan. Oke. Di sorga itu tidak ada matahari, tidak ada listrik. Pakai kayak apa ya? Oh terangnya pakai cahaya kemuliaan Allah. Cahaya kemuliaan Allah itu kayak apa kok bisa menerangi semua? Otak kita aja gak bisa pikir kayak gitu kok. Bisa pikir kayak gitu. Bagaimana cahaya keterangan Allah itu bisa menerangi kita semua, itu kayak apa caranya? Otak kita itu kayak apa? Mulai orang berandai-andai, oh di surga itu tidak ada laki, tidak ada perempuan, karena roh. Wah, ada yang ngomong kayak gitu. Semuanya itu sama. Terus gak pakai baju, gak izin. Terus kita naik ke surga itu pakai tubuh kemuliaan. Pakai tubuh kemuliaan itu bentuknya kayak apa? Bentuknya sudah lain. Terus kayak apa lagi? Pikirannya macam-macam. Akhirnya ujungnya apa? Gak mau percaya. Bener gak? Karena gak mampu tak kita, bener ya? Di neraka kita disiksa orang, di neraka disiksa kayak apa? Oh tubuhnya nanti dipakai tubuh nanti dihajar, dipotong. Nah setelah itu disambung lagi. Oh dipotong disambung lagi. Kayak buat apa? Susah, gak apa-apa tuh. Disiksa kekal kayak apa? Dibakar selama-lamanya. Saya bantah dalam otak saya, orang yang sakit ya, pertama kali misalkan orang sakit ya, kena peso, sakit, aduh sakit. Tapi kalau peso itu terus kayak gini, akhirnya tidak terasa sakit kok. Secara psikologi kayak gitu, orang dibakar kakinya panas sakit ya. Tapi kalau sudah jadi satu kebiasaan dibakar, ya paling kayak masuk di sauna. Kekal kok panasnya kok, selama kok tidak terasa. Bantah terus, akhirnya tidak percaya Tuhan. Padahal bukan seperti itu. Siksaan-siksaan itu yang bentuknya kayak apa? Tidak terpikirkan oleh kita. Benar ya, sudah saya jelaskan ya. Kemuliaan Tuhan itu kayak apa? Orang tidak ngerti. Digambarkan kalau di surga itu emasnya apa? Lantainya dari emas, lantai ini emas semua. Emas itu mahal di dunia itu karena apa? Kon golek di lantai nih ono situ ae. Tidak ada, bener gak? Tapi kalau emas ini dari lantai dari emas semua, yang emas gak ada harganya, sih mahal apa? Jobin. Di surga cari jobin mahal, gitu loh. Balik lagi di dunia. Ya pikiran kita gak bisa seperti itu, gak mampu, gak menjangkau pikiran kita. Apalagi kita berandai, oh Paulus itu naik ke surga tingkat 3, di tingkat 7 dan tingkat apa? Oh kita bayangkan tingkat 3 kayak gini, tingkat 7 kayak apa? Tingkat gini kayak apa? Kita tambah stres. Hal-hal yang perlu kita mengerti dengan dalam itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita nggak mampu, ya jangan kamu berpikir yang berlebihan kayak gitu. Yang dijawab apa? Ya kembali lagi otak kita
yang berputar sendiri, kejatuhan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dikasih tahu, jangan kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan, mati. Tapi Allah memberitahu enggak, kenapa kamu mati kalau makan? Enggak dikasih tahu toh. Adam dan Hawa mulai mikir, kenapa kok bisa mati? Mikir dia, dijawab sama setan, kamu sekali-kali enggak mati. Tapi kalau kamu makan, kamu bisa seperti Allah. Mulai pikirannya macam-macam, jatuh dalam dosa. Demikian juga kita. Konsep pilihan itu, aku dipilih, ditentukan. Tujuannya satu. Aku bersyukur Tuhan. Kenapa bersyukur? Nah, kita sekarang mulai lihat. Kenapa kok bisa bersyukur? Harus tahu. Harus tahu siapa diri kita. Kalau nggak tahu siapa diri kita, ya nggak mungkin kita bersyukur. Saya tulis ya. Hanya setelah pemeriksaan yang seksama atas penyakit kita baru bersedia minum obat yang dianjurkan kepada kita, benar nggak? Kalau kita nggak tahu penyakit kita ini apa, ditawari obat apa, nggak mungkin kita mau minum toh, kecuali kamu orang sendeng, ngerti maksudnya? Kita nggak tahu sakitnya apa, ini lo minum obat apa? Wis tak minum aja, wis gak peduli, ya nggak mungkin toh. Kita harus tahu dulu sakit kita ini apa, benar nggak? Wah, aku ini sakit apa ya? Selidiki dulu. Ternyata murus, betul ya? Dikasih obat murus, bener. Tidak tahu sakitnya apa, wis pokoknya obat amplok, ya bahaya. Saya masih ingat ini sedikit guyon ya. Salah satu pegawai saya dulu di Indrapura, seorang montir, dia tuh sakit terus sama temennya itu dikasih tahu, kon pergi apotek sana itu loh, minta vitamin Z. Ya kan nggak ngerti tuh. Sakitnya apa, pusing, disuruh minum vitamin Z sembuh, dibujuin gitu loh. Dia datang di apotek beli vitamin Z, dimarahi orang apotek. Besok pagi dia tanya, gak ada vitamin Z? Kerjaan tuh ketawa semua, ngerti? Karena apa? Dia tidak tahu sakitnya apa, dia mintanya obat ya juga salah, mau ada vitamin Z. Ya, orang kan bodoh seperti itu. Ya coba demikian juga kita. Kita harus tahu kondisi kita ini kenapa sih? Kondisiku ini kayak apa? Baru kita bisa merasakan benar-benar, betapa pentingnya aku harus kenal Yesus. Betapa pentingnya anugerah Tuhan itu dalam hidupku itu kayak apa? Ternyata aku dipilih itu karena aku ini kayak apa? Kalau kita tidak benar-benar mengerti keadaan kita dengan dalam, tidak mungkin bisa. Penyakit kita ini loh apa? Nah, kita harus lidiki. Di dalam perjanjian lama pun diajari kok, manusia semua itu berdosa. Keberdosaan manusia itu kayak apa? Dikatakan di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 48. Ini yang ngomong Raja Salomo. Setelah dia mendirikan bait Allah, dia ngomong di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 46. Apabila mereka berdosa kepadamu karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jelas sekali, tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh atau terdekat. Sebetulnya konteksnya ini bukan seperti itu, tapi saya ingin menekankan karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kalau mau menjelaskan konteksnya, ya penekanannya seperti itu, semua manusia itu berdosa. Raja Salomo itu ngomong seperti gitu, semua manusia berdosa. Bahkan Yesaya, kita pengkhotbah dulu, pengkhotbah pasal 7 ayat 20, coba kita lihat. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan yang tak pernah berbuat dosa. Ini yang nulis firman Tuhan loh. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang, manusia semua berdosa, benar ya? Ini perjanjian lama. Terus dikatakan lagi di dalam Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ini kan ditulis sama Rasul Paulus di dalam Roma pasal 3, betul toh? Ya. Ayat yang ketiganya apa? Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak.
dikatakan seperti ini. Untuk mengerti ayat ini, banyak orang yang tidak terima kok. Nggak terima. Masa aku ini orang dosa? Masa papaku itu orang jahat? Masa mamaku itu orang jahat? Dia orang baik kok, dia tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah berbuat dosa. Hidupnya teratur baik. Ditekankan sama Rasul Paulus. Bahkan ada seorang suami atau seorang istri yang rela dirinya dibakar untuk orang itu. Tapi kalau dia lakukan itu bukan untuk Kristus, tidak ada artinya. Gak bisa disebut baik. Yesaya kitab Yesaya apa? Yesaya pasal 53 ayat 6, coba kita lihat. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Jelas sekali toh? Gak mau menurut jalan Tuhan, ambil jalannya sendiri. Nanti saya jelaskan semua. Dikatakan Yesaya 64 ayat 6. Ini sering kali dibacakan, saya bacakan hari ini. Tidak apa-apa. Kita lihat. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kesalahan seorang nabi pun dia katakan apa? Seperti kain kotor. Kain kotor itu apa? Maaf ya, kain pembalut itu loh. Dikatakan seperti itu dalam bahasa aslinya. Jadi tidak ada seorang yang baik, gak ada seorang yang benar-benar gak pernah lakukan dosa. Bahkan di dalam perjanjian baru dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Kawat enggak? Jelas gitu ayatnya. Ayat 10 coba. 1 Yohanes 1 ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi kalau kita mengerti ini dengan baik, kalau kita sadar bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, dalam diri kita ini tidak ada sesuatu yang baik. Kalau sudah tidak ada sesuatu yang baik, terus kita tahu siapa itu Allah, Allah yang kudus, Allah yang mulia, gak mungkin kita bisa menghampiri dia, gak mungkin kita bisa datang di hadapan dia. Kalau dia bukan yang memilih, dia memilih kita pun, gak bisa sekedar dipilih dimasukkan surga, ini enggak bisa. Dia adil, dia harus dengan pakai jalan kayak apa? Dikatakan di dalam Efesus tadi, Yesus, melalui Yesus ada jalan supaya kita menerima konsep pilihan itu. Jadi kita yang harus kita syukurkan apa? Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa kita ini bisa dipilih menjadi umatnya. Oleh karena dia itu harus hadir dalam kehidupan kita. Bukan konsep pilihan itu menjadi sesuatu kebanggaan dan kita menjadi sesuatu yang sangat jahat dalam pikiran kita. Saya punya teman, aku sudah dipilih Tuhan. Waduh, saya sampai mau ngomong sama dia, akhirnya saya jujur ngomong ya, saya tidak kuat. Sudah tidak bisa saya WA sama dia, karena apa? Dia kawin berapa kali? Sudah tua pun dia sampai seperti itu. Saya kasih tahu, kamu itu salah loh, kamu anak Tuhan, jangan seperti itu, tidak boleh. Oh gak bisa, aku dipilih Tuhan. Kalau aku sudah dipilih, aku pasti masuk surga. Ya sekarang ini aku jatuh, loh kamu jatuh kok kamu teruskan kayak apa sih? Ya namanya orang jatuh ya tak terus itu tidak apa-apa. Tapi aku percaya nanti pada akhirnya aku dipilih. Karena aku sekarang orang dipilih. Itu kebablasan. Dia tidak bisa mengerti konsep pilihan yang benar. Dia tidak bisa mengerti bahwa dipilih itu tujuannya satu, supaya dia bisa bersyukur. Karena dia itu siapa? Kalau dia sudah mengaku bahwa dia orang dosa, bahwa dia orang yang harusnya tidak bisa datang kepada Allah, tapi karena Kristus, karena Allah mengasihi,
Sehingga Yesus diberikan kepada kita supaya kita memperoleh jalan keselamatan itu. Nah itu, dan Yesus memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu pengertiannya seperti itu. Kalau enggak, apa di dalam kehidupan kita ini sekarang? Nah, di dalam keseluruhan ini yang tadi saya sampaikan itu, apa sih manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Pasti toh, firman Tuhan itu diberikan, saya selalu ngomong ya sekarang ya, firman Tuhan itu diajarkan dalam dunia, tujuannya dipakai untuk dalam kehidupan kita di dunia. Karena di sorga tidak ada kita ingat-ingat firman lagi. Bahkan firman Tuhan ini, Alkitab ini tidak ada di sorga. Tidak ada dibacakan firman Tuhan di sorga, tidak ada. Tapi firman Tuhan ini dipakai pada waktu apa? Saat kita ada di dunia ini. Tujuannya apa? Supaya dalam kehidupan ini kita bisa tetap bersyukur. Nah, kalau sekarang kita ngerti konsep pemilihan, kita ngerti konsep predestinasi, kita ngerti konsep dosa dalam kehidupan kita. Apa faedahnya dalam kehidupan kita? Dalam perjanjian lama, konsep pilihan sudah mulai dibicarakan. Bahwa Allah memilih Yakub menolak Esau, itu konsep pilihan. Tujuannya apa? Pengertiannya apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Bukan seperti teman saya tadi itu. Oh kalau aku dipilih, wis aku pasti masuk surga. Aku sekarang jatuh tidak apa-apa, aku sudah dipilih, aku percaya Yesus, aku berarti dipilih. Bukan seperti itu tujuannya. Tujuannya apa dalam kehidupan kita? Kembali lagi, kita harus percaya siapa yang memilih kita. Siapa yang memilih? Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang tidak ngawur, ngerti maksudnya ya? Kalau yang memilih kita itu si A atau si B, orang A atau B, dia bisa ngawur. Tapi pengertian kita ini adalah umat pilihan Allah, itu sangat luas sekali. Luasnya di mana? Yang milih kita itu siapa? Oh Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang kudus yang pertama. Yang kedua, Allah yang bagaimana? Allah yang maha tahu. Allah yang bagaimana? Allah yang selalu adil dalam kehidupannya. Ini kalau kita mengerti secara keseluruhan, kita tidak ragu-ragu. Ngerti maksudnya? Karena apa? Oh, dia pilih aku itu seperti itu. Aku percaya. Meskipun sekarang ini mungkin ya suamiku, istriku modelnya kayak gini, modelnya ya. Tapi aku percaya endingnya pasti baik. Ngerti maksudnya? Dan aku tetap setia. Karena apa? Firman Tuhan ngajari itu. Kamu punya suami atau punya istri yang belum percaya Tuhan, jangan kamu pegat. Ngerti? Jangan kamu cerai. Sak benceno kayak apa? Jangan kamu cerai. Tapi kamu harus menunjukkan dirimu itu siapa. Supaya melalui apa yang kamu lakukan dalam hidupmu ini, mereka bisa bertobat dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Itu yang diajarkan. Dan kalau kita megang seperti itu, ya aku akan melakukan dalam hidupku, tak tunjukkan bahwa aku ini betul-betul anak Tuhan. Sudah tak lakukan, tapi dia muakung terus, gak kuat aku. Ya kalau pakai kekuatanmu sendiri memang pasti gak kuat, ngerti? Tapi kalau kita pakai apa? Aku percaya dan aku mau melakukan ini karena yang memilihkan ini adalah Tuhan. Yang sudah berkata ini adalah Tuhan dalam hidup. Kalau aku sudah sampai sama dengan dia, pasti ada satu hal yang baik di dalam pemilihannya kepada aku. Amin. Meskipun kita merasa aku salah pilih, tapi kalau kita berbicara tidak ada segala sesuatu di luar ketentuan Tuhan. Kita percaya enggak? Enggak ada. Kalau Tuhan, aku sajangnya enggak jodoh lo kamu sama ini loh. Aku sajangnya sama itu. Tapi kamu sendiri yang bablas. Tuhan nih, aduh kecewa. Kan enggak mungkin. Waduh salah. Berarti Tuhan ini Tuhan yang apa? Tuhan yang kacau, bener enggak? Wah gak jadi. Waduh kok bisa kayak gini. Dia kaget terus tiap hari, jantungan dia nanti lama-lama. Kan gak bisa seperti gitu. Segala sesuatu kita percaya Tuhan tentukan. Tapi di dalam ketentuan itu kita mengerti sekarang. Di dalam kehidupan kita supaya kita sejahtera itu kayak apa. Supaya kita bisa tenang kayak apa. Satu hal kita tahu, kalau kita dipilih oleh Allah yang bagaimana. Tidak ada segala sesuatu yang tidak ditentukan Tuhan. Tidak ada segala sesuatu dalam hidup. Tadi saya ngomong toh, istri, anak, suami, kita menjadi warga negara apa, itu Allah yang menentukan, Allah yang memilih. Kamu tak pilih jadi negara Jerman, kamu tak pilih jadi, itu Allah yang menentukan.
kamu jadi suaminya ini, kamu jadi istrinya ini. Itu Allah yang menentukan semuanya. Bersyukurlah, gitu loh. Saya kalau jalan di di mall, terus saya sama istri saya, nggak apa-apa ya. Istri saya kan separuhnya saya kayak gini tuh. Saya jalan, waduh kok pendek ya. Tapi puji Tuhan, kalau sama istri saya sama saya tinggi, sama anak saya berapa gitu loh. Tapi anak saya sekarang pas 160 lebih, ya luar biasa, bener dong. Semuanya ini saya ngomong, wah Tuhan itu baik, gak mungkin. Jadi ya ini cuma gambaran seperti itu ya, tinggi pendek. Tapi sesungguhnya segala sifatnya, saya bisa lihat, oh paduan sifat saya sama istri saya di anak saya itu kayak apa. Wah ternyata menghasilkan sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Seneng gak? Seneng. Itu dipegang di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kalau itu sudah menjadi kekuatan kehidupan kita, maka sisa luar biasa. Kalau enggak mungkin kuat. Melayani gereja ini, waduh saya melayani Tuhan, macam-macam bentuknya orang-orang itu banyak sekali. Tapi kalau saya ngomong, oh kalau Tuhan sudah memilih saya di tempat ini, pasti ada maksud Tuhan yang baik. Mungkin kalau aku dikasih gereja yang pendetanya banyak, khotbahnya gantian-gantian, ya iman saya bisa rontok lama-lama. Kenapa? Jarang persiapan, betul tuh. Tapi di tempat ini saya setiap minggu terus mau enggak mau saya persiapan terus. Oh Tuhan baik kamu Tuhan, kenapa? Dengan cara yang seperti ini supaya saya enggak lari sama kamu, bener enggak? Jadi ditaruh di sini terus sampai selama-lamanya gitu. Enggak apa-apa Tuhan. Jadi luar biasa, ya. Jadi saya enggak tahu bagaimana, tetapi saya percaya Tuhan itu kalau sudah memilih, Dia bukan memilih sembarangan. Karena apa? Dia Allah yang benar-benar mengetahui. Dia Allah yang itu semuanya komplit secara komprehensif. Maka kita tenang. Kita enggak goyang. Kalau enggak, waduh. Saya mulai mikir, cucu saya modelnya kayak gini, cucu saya satunya kayak gini. Waduh, bisa pusing kepala gitu loh. Besok ini anak kayak apa. Tapi kalau saya sudah pikir, oh kalau sudah Tuhan yang memberi, Tuhan menentukan, Tuhan ini, Dia pasti tahu kok kekuatannya, Dia pasti tahu kok kemampuan kita, sehingga Dia memberi yang tepat untuk kita. Amin. Kalau enggak, soro, ngerti maksudnya? Berat. Nah, semuanya itu kita bisa pegang, ya, kita bisa pegang, kita bisa apa namanya? Kalau orang Surabaya ngomong bisa legowo, bisa menerima dengan baik. Itu arti bisa bersyukur dengan satu hal. Apa? Kita tahu siapa itu Tuhan dalam hidup kita. Nah, untuk mengetahui siapa Tuhan dalam hidup kita itu anugerah. Gak semua orang diberi, ngerti maksudnya? Oleh karena itu minta sama Tuhan terus, pasti Tuhan beri. Caranya kayak apa? Gampang. Nah, ini caranya kayak apa? Gampang, tapi sulit, ngerti maksudnya? Tapi nggak mungkin. Kalau gampang bagi mereka yang menerima. Nah, kalau sudah ngomong kayak gini lagi, bingung lagi. Nah, dalam hati kita sendiri yang bertanya-tanya, Tuhan, aku tidak mengerti. Tuhan tolong jawab. Kalau kamu sudah punya pemikiran aku tidak mengerti, dan kamu ingin tahu, pasti Tuhan kasih. Tapi kalau kamu sok mengerti, kalau kamu sok tahu, kamu tambah kebulet. Pasti. Jadi Roma pasal 12 ayat 3 itu saya resapi. Dulu saya resapi cuma saya pada waktu baca itu ada hal-hal yang tertentu harus kamu bisa coba dibaca. Ya. Saya dulu baca ini cuma tak anggap remeh, tapi saya kena ayat ini. Pusing kepala saya tidak karu-karuan. Roma pasal 12 ayat 3. Janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Saya tidak ngerti maksudnya ini. Dan saya terjebak dalam hal ini. Benar yang tadi saya ngomongkan. Saya percaya punya iman. Saya percaya seperti ini. Pada waktu masih muda dulu, umur 50 masih gak terasa. Sekarang umur 60. 60 itu paling ditambah 10 tahun, 20 tahun toh. Kontra entek. Bener. Paling top orang tua saya 90 lebih ya, 30 tahun lagi. 30 tahun kontraknya habis. Terus kita mulai mikir, nanti naik kontrak ente aku tinggal di mana gitu. Terus kalau mikir, naik ke surga kayak apa ya? Wih, itu pikirannya kita macam-macam. Caranya kayak apa ya? Terus apalagi kita lihat film. Terus kita mengerti film. Saya kasih bayangan tok loh ya dalam pikiran saya ya.
Di film itu kan dilihatkan toh alam semesta. Alam semesta itu terdiri dari beberapa planet, terdiri dari beberapa. Wah, saya bayangkan misalnya kayak apa? Kok gak ketemu surga gitu loh. Kalau surga di atas itu di mana batasnya? Karena gak secara langsung pikiran kita kan bayangkan kayak gitu terus. Terus saya bayangkan, oh enggak sih, di bawah. Di bawah kan ada jalannya bumi dihancurkan kayak apa? Mulai mikir, waduh, ojo-ojo enggak ada surga, ojo-ojo enggak ada bumi. Kekuatan kita, ya, gak mampu mikir di sana. Yang terjadi apa? Dosa. Mulai diingatkan, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa gara-gara apa? Satu, ada beberapa, saya tulisnya ada 3 hal di dalam Tuhan itu. Yang pertama, yang kita harus pahami, perintah Tuhan kita lakukan. Ya, perintah Tuhan kita lakukan. Terus yang kedua, perintah Tuhan harus kita lakukan. Yang kedua, jangan kita jangan kita melawan apa yang bukan menjadi domain kita di dalam kehidupan ini. Artinya apa? Kita jangan sampai memikir apa yang Tuhan pikirkan. Kalau kita memikir apa yang Tuhan pikirkan, kita gak akan bisa. Sampai kapanpun gak bisa. Karena di dalam firman Tuhan itu jelas sekali kok. Ada beberapa hal yang Tuhan perintahkan, ada beberapa hal yang gak perlu kita pikirkan. Seperti tadi di dalam Yohanes pasal berapa itu berkata, aku membuat orang ini, gampangannya gini, orang ini lahir cacat bukan karena dia dosa, bukan karena orang tuanya dosa, tapi aku ingin memuliakan melalui pekerjaanku melalui orang ini. Loh, kenapa kok harus buta? Kenapa harus kayak gini? Kita tanya terus, akhirnya kita tidak percaya sama dia. Hal yang seperti itu tidak usah kita tanya, tapi kita harus percaya. Bisa seperti itu. Caranya bagaimana? Ya harus benar-benar percaya sama dia. Kalau kita masih bertanya, ya sama saja kita tidak percaya lagi. Ya, itulah kalau saya ngomong kehidupan setiap anak Tuhan. Yang mau, gak mau, kita harus mengerti hal ini dengan baik. Konsep pilihan, betul. Tapi kalau konsep pilihan kita pikirin terus, kenapa ya Tuhan kok memilih? Harusnya kalau dia adil semua orang dipilih. Kenapa kok memilih satu? Kok satunya gak dipilih? Kenapa Esau ditolak? Yakob dipilih? Kenapa ya? Kenapa ya? Kita akan tidak terima. Yang ada apa? Kenapa aku dipilih? Aku manusia berdosa. Apa sih yang aku baiknya aku ini kok aku dipilih? Waduh, Tuhan kamu baik. Aku bersyukur Tuhan kepada Engkau. Karena sebetulnya aku gak dipilih. Karena sebetulnya aku binasa. Melihat dari mana? Melihat dari doktrin dosa. Dikatakan tidak ada semua orang pun yang baik. Semua orang berdosa. Nah, untuk mengetahui bahwa diri kita benar-benar berdosa, pengakuan bahwa kita benar-benar berdosa, itu pun banyak manusia yang gak bisa terima. Padahal firman Tuhan itu jelas, tidak ada seorang pun yang baik. Sampai pun orang itu saleh, sampai pun orang itu apapun, tetap berdosa kalau bukan di dalam Yesus. Kenapa kayak gitu? Ya, kalau saya jelaskan itu lagi panjang lagi nanti. Karena apa? Doktrin dosa itu sedemikian dalamnya, sedemikian lebarnya. Tanpa kita mengerti itu karena kasih karunia, gak akan bisa kita tangkap. Tapi kalau kita bisa tangkap, maka kita bisa benar-benar percaya bahwa melalui Kristus betapa luar biasanya kebaikan yang Dia lakukan dalam hidup kita. Kalau enggak bisa. Ya, saya nggak mau berpanjang lagi. Intinya satu hari ini, yaitu kalau kita memang mengerti tentang konsep pilihan, jangan kita sekali-kali memikirkan kenapa Tuhan memilih aku, menolak itu. Nggak bisa. Tapi yang harus kita pikiri apa?
Kenapa aku kok dipilih ya? Seperti itu aja, aku ini manusia berdosa, kenapa Tuhan milih aku? Aku bersyukur Tuhan, aku berterima kasih. Dan melalui kehidupan kita percaya, kalau dia memilih, dia tidak ngawur. Kalau dia menentukan, dia tidak ngawur. Karena apa? Dia Allah yang memiliki kemahaan itu semua. Di dalam kehidupan kita punya suami, punya anak, punya istri, punya siapa, yang rasanya gak sempurna. Ada sesuatu yang cacat di dalam hati kita. Tapi kalau kita percaya itu semua yang Tuhan pilih, kita tidak usah kecewa. Pasti itu yang terbaik untuk hidup kita. Ya, amin. Mari kita tundukkan kepala.